Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rsync. Rsync itu singkatan dari remote sync, adalah sebuah utilitas baris perintah command line utility yang sangat kuat dan fleksibel untuk mentransfer dan menyinkronkan file serta direktori baik secara lokal di dalam satu sistem maupun antar sistem yang berbeda melalui jaringan. Nah, ini saya lagi em, mencari perintah-perintah tentang rsync ya. Kita bisa lihat di modul-modul, karena untuk membantu bagaimana men-setup ya, untuk server satu, ini server 2 ya. Ini kita tulis ls la file. Nah, ini ada data-data dari server satu ke server 2 ya. Echo, coba saya ketik echo, misalkan file data 2 txt. Nah, kita coba sini server 2 know how to make ya, kita bantuan ChatGPT ya. Nah, ini kita dapat ini. Kita lihat. Ini ada cron tab ya. Cron tab itu eh, berguna untuk backup juga ya, backup otomatis. Misalkan mengirim setiap jam, setiap menit, itu pakai cron tab ya ntar ya. Echo. Nah, ini sudo rsync. Kita iniin. Mari kita cek dulu. Nah, kita membuat data 2 ya. Di sini belum ada datanya, jadi belum kesinkron. Jadi kita harus panggil komen, nah rsync apa file ya, itu kita panggil. Nah, ini error ya, ada apa? Tunggu. Oh, nah, mungkin password lagi Ubuntu Ubuntu coba. Data2.txt kita sinkronisasi. Nah, data 2 sudah ada ya. Datanya sama persis. Get file data2.txt, misalkan lalalala ya. Nah, sekarang di server 1, apa yang kita masukin di folder file, kita rsync, kita sinkronisasikan ke, kita simpan di Ubuntu server 2 dengan data yang sama persis ya, sama ya. Nah, sekarang kalau rsync-nya ini dipanggil manual, kita masuk password ya. Berarti kita harus membackup istilahnya setiap berapa menit atau berapa jam gitu ya. Nah, untuk itu kita ada yang otomatisnya ya. Nah, itu ada yang namanya cron trap ya. Kita kita cek cron type cron gitu. Cron ya. Jadi cron ini adalah job schedule atau penjadwalan ya. Jadi penjadwalan kerja ya, job schedule atau operating system.
Nah, gimana cara men-setup cron tab? Nah, kita kita edit ya, kita ada di sini nih di ChatGPT ini. Ini cron tab ya, barusan kita copy, kita paste. Nah, ini kita edit. Nano kita pakai Nano nih. Nano itu kayak editor ya, kayak Notepad nih. Ini ini konfigurasi waktu ya. Ini kan ada bintang, jadi bintang per 5 bintang, bintang, bintang. Itu ada menit, ada jam, itu eh, hari dan bulan dan tahun ya. Jadi jadi makin ke kiri, makin kecil ya. Jadi ada menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Nah, kita misalkan nih, misalkan kalau satu nih ditulis di situ berarti setiap menit ke satu ya. Hour atau menit, second, hour gitu. Minute, hour. Nah, kalau begini berarti setiap menit. Nah, kalau gitu berarti semenit, kalau dua berarti setiap menit dua gitu. Nah, bintang ini disebutnya wild card ya. Nah, kalau gini tuh semua menit ya, misalkan bintangnya. Nah, ini dipanggil AirSync Ubuntu pas yang tadi yang ada jaringan network IP networknya kita panggil nih misalkan. Jadi kita bintang ini setiap menit, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun. Jadi kalau ditulis 4 berarti setiap jam 4 ya. Bukan bukan per 4 jam, ntar ada yang per juga. Jadi kalau per misalkan eh, bin- bintang 5 berarti per 5 jam. Kalau tidak ada per berarti setiap setiap jam 5 gitu. Atau setiap. Nah, kalau ini setiap menit satu, misalkan gitu ini. Nah, kalau gini setiap semua menit ya. Kita setting di cron tab-nya, di cron tab-nya misalkan setiap menit RC. Jadi ini bisa setiap jam atau tiap misalkan jam 1 setiap jam 1 atau kalau pakai per setiap jam 1 atau kalau tidak pakai per yaitu eh, per jam 1 gitu ya. Per jam gitu, per jam. Nah, kita bikin dulu, kita save, kita enter ya. Kita lihat perintahnya di sini. Nah, kita passwordnya kita save ya. Nah, kita paste Ubuntu. Nah, ini. Sekarang kita coba buat file lagi. Dua misalkan ya. Data satu ya. File data satu ls la file ya, ntar. Nah, sekarang ada di data 3 nih. Kita ada di menit ke ls minus la file.
data 3. Nah, udah masuk ke data 3. Karena udah menit kelima ya tadi ya. Kita ke echo data 4 coba ya. Dar dot file dot exe. Kita bikin di menit kelima misalkan. Nah, oh belum ada ya. Oh, ini waktunya masih Greenwich ya, UTC ya. Kita cek dulu. Si Nah, ini udah menit ke-6 kita cek. Oh, Hmm. Oh, ini kebalik tadi ya. Ya, jadi dibacanya dari paling kiri, ini detik, menit, dan ini jam, bulan, tahun ya. Nah, tadi kan ini ada tambahan per 5 ya. Kalau per 5 baru interval. Nih, kalau per 5 ini baru interval. Misalkan kayak gini, berarti setiap 5 detik. Nah, kalau ini interval ya. Kalau ada pernya. Nah, ini setiap 5 menit nih. Nah, kalau kayak gini setiap menit 5, kalau gini per 5 menit. Nah, kalau kayak gini nih, bintang-bintang-bintang ini setiap menit kalau kalau ditulis. Nah, kalau setiap jam 4 berarti dari kiri kedua itu. Nah, kalau pakai bintang per 4 berarti per 4 jam, atau kalau ditulis 2 per 1 jam, atau kalau ditulis 2 per 2 jam gitu ya. Coba. Nah, ini nih ya, pakai kronitor nih. Misalkan setiap jam, nah setiap menit kelima, setiap jam keempat ya, kayak gini. Nah, kayak gini per 5 menit. Nah, ini per 5 menit interval ya. Nah, ini tadi kan per 5 menit. Nah, jentar per 5 menit berarti menit ke 10 datanya masuk ya. Tadi kan di set kayak gitu. Di setup. Ubuntu satu data dan
Nah, ini udah menit ke 10. Nah, ini masuk ya data untuk otomatis masuk ke 10. Kita lihat isinya cat file, strip data txt, ada dikata. Jadi dua folder di dua laptop di dua mesin yang berbeda server satu. Nah, kita backup untuk ke server kedua. Nah, pertama kita langkah-langkah ya, kita install sudo apt ya. Kita edit rsync di configuration nah ya, sudo editor, edit synchron editor. Nah, ini isinya ini siapa? Tadi contoh username-nya. Nah, ini ada jaringannya juga tadi. Nah, kalau itu di setup itu tinggal kita tambahkan sudo chmod permission. Nah, itu kita start ya. Kan nah, udah itu kita enable juga sinkron ya. Ini di settingnya, AirSync, configuration-nya kita nah, ya, secretnya ya username yang buat dipakai buat login ya. Nah, jadi setupnya pertama install konfigurasi. Nah, di Ubuntu servernya kalau belum install kita install. Nah, AirSync AV ya, yang ini nih ya kita masukin. Ini servernya ya, network servernya dimasukin. Nah, dia minta password tadi Ubuntu ya. Ntar langsung kekirim. Nah, karena ini manual kita harus ngetik dulu AirSync yang tadi ya. Nah, kalau mau otomatis kita gunain cron tab ya. Karena tadi scheduling ya sistem. Cron tab min E ya. Karena dia akan membuka konfigurasi cron tab-nya seperti ini di Nano. Nah, supaya kita tidak mengetik password di sini, nah ini kita ada ini sintak yang tadi makanya akan muncul rsync fast. Nah, rsync fast-nya kita isi lagi rsync pass. Jadi kita tidak ngetik Ubuntu, tapi kita eh, baca filenya ya. Nah, rsync pass. Nah, rsync-nya pas ini isinya apa sih? Nah, ini Ubuntu. Jadi kita panggil cron tab, kita panggil. Jadi secara otomatis ya si cron tab itu eh, langsung otomatis menschedulekan menit, terserah kita mau menit berapa menit, kita tinggal men-setting aja. Itu aja sih. Tinggal masukin password.